Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Belenter dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, yang lagi sakit selalu diberikan ketabahan dan segera diangkat penyakitnya. Tetap semangat dalam berkebun kelapa sawit khususnya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang mumpung lagi di pembibitan, kita ingin membahas ciri-ciri bibit yang afkir ataupun yang abnormal seperti apa. Nah, sebelum melanjutkan video ini, tidak ada salahnya untuk teman-teman terus mendukung channel ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan informasi informatif tentang seputar dunia pembibitan kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit tentunya. Baik, kita ingin membahas ciri-ciri fisik dan genetik tentang bibit yang afkir itu seperti apa, dan tentunya untuk membedakan antara ciri-ciri fisik dan yang genetik itu mungkin lebih mudah membedakan bibit afkir yang fisik ya teman-teman, karena kita bisa langsung melihat di pembibitan itu secara kasat mata ada beberapa contoh yang mungkin seperti misalnya seleksi bibit afkir itu perlu kita lakukan ya teman-teman, meskipun bibit yang kita peroleh ataupun kecambah yang kita peroleh itu benar-benar dari balai benih resmi. Jangan beranggapan bahwasannya bibit kita ataupun benih kita sudah dari balai benih resmi, tidak perlu kita lakukan afkir ataupun kita lakukan seleksi. Dalam 200 bibit ataupun dalam 200 kecambah itu tidak menjamin semuanya akan tumbuh secara normal, ataupun tidak ada yang mungkin patah dalam penyemaian, dalam minor seri itu nanti biasanya akan ada kendala seperti terserang jamur dan lain-lain sebagainya. Nah, dari faktor genetik juga lebih banyak resikonya, seperti pertumbuhan genetiknya mungkin lambat daripada teman-teman dari bibit-bibit yang lainnya. Kemudian ada beberapa gangguan-gangguan seperti termakan ulat dan sebagainya. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, dalam 200 butir kecambah yang kita semai itu nanti kemungkinan ada beberapa bibit yang sudah sangat layak tanam itu sekitar 150 ataupun 170 itu sudah sangat bagus sekali apabila sudah kita lakukan seleksi yang sangat ketat. Nah, tentunya di sini kita harus mengerti apa saja ciri-ciri bibit yang abnormal dan bibit-bibit yang normal. Tentunya kita harus belajar ya teman-teman, mengetahui dari perkembangan dari mulai pre-nursery, kemudian setelah kita pindahkan ke minor seri, kita amati betul-betul bagaimana perkembangan pada setiap bibit yang kita semai di pembibitan kita. Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat krusial bagi insan pembibitan tentunya untuk memperoleh calon bibit yang kualitasnya bagus dan yang akan kita tanam di lahan kita yang mudah-mudahan nanti akan menjadi harapan kita bersama. Baik, mungkin itu saja sedikit uraian ya, bagaimana kita harus menseleksi bahwasanya dalam 200 kecambah yang kita peroleh dari balai benih itu tidak semuanya bisa kita anggap bahwasanya itu semuanya bisa kita tanam nantinya. Pasti ada beberapa yang afkir ataupun yang abnormal. Nah, ciri-ciri utamanya yaitu biasanya kita mendengar istilah dari insan pembibitan itu wide internode, kemudian ada short internode, kemudian ada yang daunnya menggulung, terus kemudian ada yang kerdil, kemudian ada ciri-ciri genetik lainnya itu seperti pertumbuhannya tidak selaras dari teman-teman lainnya, kemudian perpecahan daun, kemudian jarak daun yang mungkin sedikit berbeda ataupun terlalu renggang. Nanti itu akan kita berikan contoh, ada beberapa di pembibitan kita kali ini. Di sini ada beberapa yang mungkin afkir, nanti kita akan berikan contoh. Nah, umumnya pada usia 7 sampai 8 bulan itu insan pembibitan peti sudah paham bahwasanya dalam usia 7 sampai 8 bulan itu
sudah mulai perpecahan daun. Kemudian sudah bisa kita inspeksi mana saja bibit yang sudah bisa kita anggap bahwasanya layak kita pertahankan ataupun kita eliminasi. Nah, pada umumnya sahabat planter mungkin mendengar mitos bahwasanya bibit yang bagus itu bibit yang seperti ini, ada sulurnya seperti ini ataupun ada benangnya seperti ini. Ini adalah mitos-mitos yang berkembang di kalangan masyarakat awam ya tentunya teman-teman. Padahal sebenarnya teman-teman itu adalah ciri-ciri yang mungkin umum. Semua bibit mungkin kalau kita rawat pasti akan keluar sulurnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi jangan beranggapan bahwasannya bibit yang bagus itu yang keluar sulurnya seperti ini. Nah, untuk di dunia instan pembibitan sendiri sebenarnya di setiap bibit itu memang ada perpecahan daun seperti ini, kemudian ada sulurnya seperti ini teman-teman. Ini adalah sebenarnya menandakan bahwasanya bibit itu sehat, tumbuh dan subur, kemudian pertumbuhannya bagus. Namun sehat itu belum tentu tergolong dalam bibit yang non abnormal ataupun yang tidak afkir. Nah, tentunya kita harus bisa melihat dari ciri-ciri fisik dan genetiknya itu seperti apa. Semua di sini, semua bibit yang kita semai di sini semuanya mengeluarkan sulur seperti ini, teman-teman. Nah, semuanya mengeluarkan sulur seperti ini. Namun tidak semuanya itu bagus ya, harus kita seleksi. Dan apabila kita kecolongan saja, mungkin ibarat dalam 1 hektar itu 145 ataupun 135 ada 5 batang yang mungkin afkir sebenarnya pada saat pembibitan, namun tetap kita tanam, nanti akan mempengaruhi tentunya akan mempengaruhi produksi dari TBS yang kita inginkan. Nah, sahabat planter sebagai calon petani milenial, kita harus berevaluasi, harus belajar bahwasanya ada beberapa trik-trik khusus untuk memilih bahwasanya bibit yang kita tanam itu dalam kondisi yang benar-benar optimal, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa mitos yang berkembang dalam instan pembibitan kelapa sawit bahwasanya pilihlah bibit yang bonggolnya besar. Bonggolnya besar, kemudian daunnya tegak. Nah, itu juga menurut saya pribadi agak kurang pas ya teman-teman, karena apapun bibitnya, apapun bentuk jenis varietasnya, apabila kita perlakukan yang sama, kita berikan pemupukan yang bagus, kemudian lokasi pembibitan dengan sinar matahari yang bagus, semua akan pertumbuhannya semua akan bagus. Entah itu daunnya bisa tegak dengan bagus, kemudian bonggolnya juga bisa besar dengan bagus. Namun bonggol besar kemudian daun tegak itu juga belum mengkategorikan bahwasanya bibit itu terhindar dari bibit yang abnormal. Nah, itulah mungkin ada beberapa mitos-mitos yang berkembang di kalangan petani awam ya, yang mungkin belum bisa membedakan antara bibit yang berstatusnya itu nanti abnormal ataupun erected, tegak daunnya, ataupun bibit yang normal itu seperti apa. Baik, mungkin itu saja. Langsung saja kita inspeksi. Ada beberapa di sini di tempat pembibitan pribadi kita. Ada beberapa yang abnormal dari kurang lebih sekitar 400 batang yang kita semai di minor seri. Yuk langsung aja kita inspeksi bareng-bareng. Satu informasi bahwasannya bibit yang normal dan bagus perkembangannya itu adalah bibit yang di pelepah tengahnya ini nanti akan membentuk seperti letter L 90 derajat. Dia akan condong ke sini ya teman-teman. Letter L seperti ini 90 derajat. Dan kemudian perpecahan daripada daunnya itu tidak jarang. Nah, ini tidak jarang. Yang nanti biasanya bibit abnormalnya itu dinamakan seperti white internode. Perpecahan daunnya ini nanti dia jarang. Nah, itu namanya white internode. Nah, ini adalah contoh bibit yang normal. Perpecahan daunnya sudah bagus. Kemudian dari
daunnya sendiri tidak kaku ya. Nah, tidak kaku teman-teman ya, tidak kaku. Ini adalah bibit, contoh bibit Costa Rica Themba usia 7 bulan, jalan 8 bulan ya teman-teman. Dengan pemupukan yang rutin kita lakukan, perkembangannya bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini perpecahan daunnya 90 derajat, dia condongnya seperti ini. Nah, tidak kaku ataupun erected. Kemudian tidak narrow internet ya, tidak narrow internet dan juga wide internet. Nah, perpecahan daunnya tidak terlalu renggang. Nah, seperti itu. Oke, kita berlanjut ke bibit yang abnormal. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh daripada bibit yang abnormal, daunnya menggulung ya. Kemudian perpecahan daunnya juga kurang normal. Nah, ini perpecahan daunnya juga kurang normal, dia menggulung, kemudian perpecahan daunnya kurang normal. Nah, ini adalah bibit yang wajib kita afkir ya teman-teman, bahwasanya nanti apabila kita transplanting ke lahan, nanti dia akan terus seperti ini, tumbuh daun baru akan terus seperti ini, kaku. Dan apabila nanti pertumbuhan daunnya itu pelepahnya itu kaku, nanti akan mempengaruhi BJR ataupun berat janjang rata-rata. Apabila berbuah, buahnya akan kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh bibit yang normal. Ini adalah contoh bibit yang normal. Perpecahan daunnya bagus, kemudian tidak terserang jamur, dan tulang daripada lidinya juga tidak terlalu menonjol, cukup lumayan bagus. Untuk ciri-ciri bibit yang abnormal itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah ada 2 poin, sudah terserang jamur, indikasi terserang jamur, dan pertumbuhan genetiknya tidak selaras dari teman-temannya. Teman-temannya sudah 1 jengkal lebih, ini 1 jengkal tidak berkembang. Kemudian di sini ada ciri-ciri daun yang menggulung. Nah, ini kemudian kaku ya, kaku, daunnya tidak lentur. Nah, ini kaku. Kemudian erected juga, tegak, atau bahasa pembibitannya tegak ya, daunnya itu terlalu tegak, erected. Nah, seperti ini, dia tidak bisa mengembang seperti ini, tidak bisa 90 derajat letter L seperti ini. Nah, ini tegak seperti ini ya. Ini cocok kita jadikan bonsai ataupun kita jadikan tanaman hias di depan rumah. Nah, kemudian ada lagi di sini contoh bibit afkir lainnya. Nah, ini adalah contoh beberapa bibit yang afkir. Sudah daunnya tegak, kemudian juvenil ya, tidak perpecahan daunnya tidak rata, kemudian kaku. Nah, kaku, perpecahan daunnya juga tidak rata, kemudian dari segi lidinya ini menggulung ya, seperti berkerut begitu. Nah, ini seperti berkerut. Nah, ini bisa kita lihat kan, seperti berkerut lidinya. Bisa jadi ini tergolong ke jenis bibit afkir stunting ya, ataupun kerdil ya, karena pertumbuhannya lambat daripada yang lainnya. Nah, sejauh ini belum kita temukan jenis bibit afkir short internode ya, beberapa jenis bentuk jarak pelepah yang terlalu rapat ya. Nah, ini tergolong normal, hanya saja terlalu banyak overdosis pupuk, jadi sedikit gosong daunnya. Ada lagi beberapa contoh bibit yang afkir tentunya. Pertumbuhan genetiknya tidak selaras dari teman-temannya. Teman-temannya sudah 2 jengkal lebih, ini 1 jengkal lebih sedikit, padahal usianya sudah 7
bulan dan 8 bulan, dan kemudian proses pemupukan penyiramannya juga bagus, namun pertumbuhannya lambat. Nah, inilah mungkin contoh dari beberapa bibit afkir yang sangat tidak layak kita pertahankan. Nah, ini ada beberapa contoh lagi, satu lagi bibit yang abnormal. Ini tergolong ke ciri-ciri fisiknya erected ya teman-teman, tegak ya. Kemudian perpecahan juga belum ada nampak tanda-tanda perpecahan daun, kemudian kaku. Nah, bagaimanapun juga ya teman-teman, bibit dari balai benih itu tidak bisa kita anggap bahwasannya bagus 100 ataupun 1000%. Karena setiap genetik itu mempunyai beberapa faktor pertumbuhannya masing-masing. Mulai dari perlakuan kita, kemudian memang dari faktor genetiknya itu sendiri. Nah, makanya itu dari awal sudah saya jelaskan bahwasannya apabila kita menyemai 200 butir dan terjadilah di pre-nursery 200 batang, kemudian kita pindahkan ke main-nursery 200 batang, tapi belum tentu dalam 200 batang itu bisa kita tanam semua. Setelah kita infeksi ternyata ada beberapa bibit yang abnormal. Nah, itulah contoh bahwasannya meskipun dari balai benih tidak bisa kita anggap semuanya itu bagus. Perlu kita inspeksi dengan teliti, perlu kita amati dengan teliti proses perkembangan setiap batang dari bibit yang akan kita jadikan tumpuan di lahan kita untuk menghasilkan TBS yang kita inginkan sesuai dari karakteristik varietas-varietas yang kita tanam. Nah, ini juga ada lagi contoh dari bibit yang abnormal, pertumbuhannya kurang bagus, kemudian juvenil, tidak ada tanda-tanda perpecahan daun ya. Dan sebenarnya ada beberapa macam nama-nama ataupun istilah-istilah yang terdapat di tabel untuk kita jadikan acuan sebagai seleksi bibit yang abnormal teman-teman. Untuk sementara itu mungkin pengetahuan saya baru sampai di situ. Namun secara fisik sudah bisa kita lakukan inspeksi secara mendetail ya teman-teman, bahwasanya ada beberapa bibit yang sedari usia 3 bulan seperti yang kita lihat ini harus diafkir, dan ini sudah dipastikan tidak bisa kita teruskan di pembibitan ya teman-teman, karena sudah bisa kita lihat di secara fisiknya saja ini sudah kerdil, kemudian daun menggulung dan harus kita eliminasi secepatnya. Baik, mungkin sampai di sini saya harapkan teman-teman yang mengikuti video ini sampai akhir sudah sedikit paham ya teman-teman, karena dalam budidaya kelapa sawit itu ternyata ada beberapa hal yang memang harus kita jadikan acuan penting dalam meraih keberhasilan di kemudian hari. Tentunya ini adalah hal yang patut kita jadikan diskusi bersama, dan apabila ada pendapat teman-teman yang berbeda silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dengan bahasa yang baik kita akan saling berbagi ilmu. Kalau kita bicara tentang perlu atau tidaknya seleksi bibit abnormal, itu sangat-sangat perlu ya teman-teman. Keberhasilan dalam berkebun kelapa sawit itu 40%-nya ditentukan oleh bibit ya teman-teman. Jadi ini adalah momen dimana kita tidak bisa main-main untuk menseleksi bibit ini, supaya tidak terjadi setelah ditransplanting di lapangan kita kecewa, nanti mengulangnya saja sudah jelas butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit dan biaya yang banyak. Tentu itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita calon petani milenial. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berkembang. Jangan lupa untuk terus berbagi dan saling mengedukasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat planter sejati.